Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayah. Di sini saya diberikan wewenangan tugas oleh dosen pengampu Bu Delima Afrianti pada mata kuliah Ekonomi dan Kebijakan Moneter Islam. Nah, di sini yang sedikit saya akan bahas mengenai tentang Bank Sentral dan Lembaga Keuangan Internasional. Di antaranya ada 5 poin. Yang pertama, apa sih Bank Sentral itu? Kemudian fungsi bank sentral itu apa? Kemudian ada jenis-jenis bank sentral. Selanjutnya ada cara kerja bank sentral itu bagaimana? Cara penerapannya, kemudian cara-cara kerja bank sentral itu bagaimana? Dan yang terakhir adalah lembaga keuangan internasional. Jadi kita bedah-bedah satu-satu ya teman-teman. Jadi perlu kita ketahui semua. Jadi bank sentral itu bukan sebuah perusahaan ya. Yakni bukan perusahaan dan bukan bidangnya untuk berbisnis atau mencari keuntungan. Jadi Bank Indonesia itu tidak mempunyai yang namanya nasabah dan tidak membuka layanan jasa keuangan untuk masyarakat. Beda dengan bank-bank umum. Jadi kalau bank BI ini, Bank Indonesia atau sekarang ini menjadi bank sentral, itu adalah bank di mana lembaganya itu adalah independen. Dia berdiri sendiri. Beda dengan yang namanya bank-bank umum. Jadi di bank sentral ini dia itu tidak membuka yang namanya jasa keuangan untuk masyarakat ya. Tidak seperti bank umum yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian Bank Indonesia kerjanya ngapain aja sih? Jadi Bank Indonesia itu kerjanya yakni untuk apa? Mengatur stabilitas ekonomi di suatu negara melalui apa? Kebijakan-kebijakan moneter. Kemudian stabilitas yang dimaksud misalnya seperti apa? Menjaga inflasi di angka yang wajar dan menjaga stabilan nilai tukar rupiah. Jadi yang telah kita pelajarin sebelum-sebelumnya, bagaimana bank sentral itu bisa mengatasi inflasi. Bagaimana dengan cara-cara menjual yang namanya aset pada bank tersebut kepada publik. Misalnya nih, jadi kondisi ekonomi melambat, kemudian ada perdagangan sepi, pengangguran di mana-mana, pengangguran naik tuh. Kemudian tingkat inflasi kan menurun hingga sampai deflasi. Serta pertumbuhan ekonomi itu menurun juga sampai negatif. Jadi ini yang dikhawatirkan semua orang. Bagaimana nanti kalau kita ini banyak pengangguran, kemudian perdagangan itu sepi, kemudian kestabilan nilai-nilai tukar ekonomi itu rendah, itu bisa yang namanya mengakibatkan namanya inflasi tinggi sampai deflasi. Nah, jadi bank sentral tadi itu akan yang namanya menurunkan tingkat suku bunga sebagaimana bentuk suatu kebijakan moneter. Nah, kok bisa kayak gitu? Kenapa coba? Kalau aktivitas di Indonesia ini melambat, itu artinya uang yang beredar di masyarakat itu sedikit dan banyak yang cenderung itu nanti namanya menumpuk di bank. Jadi masyarakat itu uangnya disimpan di bank atau di lembaga-lembaga investasi lainnya, dia tumpukan uang itu di sana. Kemudian banyak nih pengusaha yang nggak berani membuka bisnis dan lebih memilih menyimpan uangnya di instrumen investasi. Jadi yaitu tadi, kalau inflasi itu tinggi, masyarakat yang mempunyai uang lebih itu tidak akan mau yang namanya menarik uangnya. Akan tetapi dia akan menyimpan uangnya di dalam bank. Nah, selama situasi tersebut ya, ini suku bunganya suatu bank itu perlu diturunkan. Supaya apa sih? Jadi supaya hasil investasi berbasis suku bunga jadi enggak menarik lagi nih. Jadi yang membuat orang-orang ramai mencairkan investasinya itu bisa disebut
memutar keuangannya dalam perdagangan, entah dalam bentuk konsumsi atau dalam bentuk usaha. Jadi nanti itu masyarakat ketika inflasi itu masyarakat tuh takut mengeluarkan uang, baik untuk konsumsi, kemudian untuk untuk kebutuhan bisa dari usahanya, itu takut mereka tuh mengeluarkan uang karena inflasi yang sangat tinggi tadi. Jadi kemudian penurunan suku bunga itu diharapkan nanti bisa yang namanya meramaikan aktivitas ekonomi kembali. Kemudian mendorong ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Begitu juga sebaliknya, kalau aktivitas dan produktivitas ekonomi itu berjalan sangat cepat sehingga nanti bisa menyebabkan yang namanya kenaikan harga yang tinggi nih, sampai tadi seperti yang disebutkan tadi, sampai inflasi, sampai orang-orang itu berbondong-bondong menyimpan uangnya di dalam bank, tidak mau mengeluarkannya, likuiditas tuh nggak ada, sampai konsumsi itu pun juga mereka pelit, untuk usaha juga pelit, tidak mau mengeluarkan uangnya, sehingga menyebabkan kenaikan harga yang tinggi sampai inflasi tadi. Jadi bank sentral tuh harus yang namanya menaikkan suku bunga. Nah, itu yang pertama. Kan tadi telah disebutkan, jadi fungsi bank sentral itu apa sih? Itu tadi yang sudah saya sebutkan, yakni bagaimana bank sentral itu bisa mengatur keuangan, bisa mengontrol keuangan, bisa mengatasi inflasi dengan baik dan benar dengan instrumen-instrumen yang telah disebutkan pada pertemuan kemarin. Kemudian jenis bank. Jadi dalam bank itu ya ada dua, teman-teman. Yang pertama bank, dan yang kedua adalah bank lainnya. Kalau bank itu ya bank umum, contohnya seperti ya BRI, Mandiri, BCA dan lain sebagainya. Kalau bank lainnya itu seperti apa? Seperti asuransi, kemudian pegadaian, ada juga koperasi. Itu salah satu contohnya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi dari bank itu sendiri. Jadi hanya ada 3 fungsi bank sebenarnya, teman-teman. Yang pertama itu menyimpan dana masyarakat. Jadi fungsi bank itu yang paling terpenting. Masyarakat itu percaya bagaimana bank itu bisa mengelola dengan baik dana-dana yang dihimpun di bank itu dan yang disalurkan oleh masyarakat. Itu fungsi bank yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menyalurkan dana masyarakat. Jadi masyarakat yang sudah menabung di bank itu, bank akan menyalurkan kepada orang-orang yang meminjamnya kembali. Seperti apa? Dalam bentuk pembiayaan, mungkin bisa jadi UMKM dan lain sebagainya. Kemudian fungsi bank yang ketiga adalah memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Jadi fungsi bank ini juga sangat kompleks. Yang ketiga adalah memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Nah, sekarang ini kan kita sudah gampang nih, kita transfer ke sana ke sini, itu udah gampang banget. Itu ya fungsi bank. Jadi kalau jenis bank tadi kan sekitar ada 3. Yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral itu di mana bank-bank umum itu berpusat kepada bank sentral. Kemudian jenis bank yang kedua adalah bank umum, dan jenis bank yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat atau BPR. Nah, itu cara kerja bank sentral tadi. Kemudian yang terakhir adalah lembaga keuangan internasional. Apa sih lembaga keuangan internasional itu? Jadi ini berarti kita berbicara tentang bagaimana sih perekonomian dunia itu, ya. Seperti apa? Ada bantuan dari IMF, itu memberikan pinjaman kepada negara yang mengalami kesulitan. Jadi negara-negara yang mengalami kesulitan ekonominya itu dibantu oleh IMF agar mendorong kestabilitas ekonomi tingkat global. Mungkin kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.